Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Nugraha. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang sistem operasi Linux. Tujuan dari pembahasan saya kali ini adalah untuk mengetahui apa sih itu yang dimaksud dengan Linux, terus perbedaan Linux dengan Windows, perintah dasar Linux dan file system, cara instalasi Linux dan aplikasinya, serta konfigurasi sistem. Linux atau GNU Linux adalah sebuah sistem operasi bebas yang sangat populer untuk komputer. Istilah Linux atau GNU Linux GNU juga digunakan sebagai rujukan kepada seluruh distro Linux yang di dalamnya disertakan program-program lain pendukung sistem operasi. Contoh program tersebut adalah serverware, bahasa pemrograman, basis data, tampilan desktop, dan aplikasi perkantoran atau Office Suite seperti OpenOffice.org, GOffice, Word, Numerics. Distro Linux telah mengalami beberapa pertumbuhan yang pesat dari segi popularitas, sehingga lebih populer dari versi Unix yang menggunakan sistem lisensi dan berbayar, maupun versi Unix bebas lain yang pada awalnya menandingi dominasi Microsoft Windows dalam beberapa sisi. Linux mendukung banyak perangkat keras komputer dan telah digunakan di berbagai peralatan dari komputer pribadi, superkomputer, dan sistem benam atau embedded system seperti telepon seluler dan perekam video pribadi. Pada awalnya, Linux dibuat dan dikembangkan dan digunakan oleh peminatnya saja. Kali ini, Linux telah mendapat dukungan dari perusahaan besar seperti IBM dan Hewlett Packard. Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan ini dikarenakan Linux tidak tergantung kepada vendor atau vendor independence, biaya operasional yang rendah, dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi Unix proprietary, serta faktor keamanan dan kestabilan dibidangkan dengan Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga menjadi bukti atas keunggulan model perkembangan perangkat lunak sumber terbuka atau open source software. Linux ini disebarkan secara luas dengan gratis di bawah lisensi GNU atau General Public License atau GPL, yang berarti source kode Linux juga tersedia bagi publik. Linux dikembangkan oleh perorangan maupun kelompok yang bekerja secara sukarela. Para pengembang Linux memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan tukar-menukar kode, melaporkan bug, dan membenahi segala masalah yang ada. Setiap orang yang tidak tertarik biasanya bergabung dalam pengembangan Linux ini. Pengembangan Linux pertama kali dilakukan oleh Linus Benedict Torvalds pada tahun 1991 di Universitas Helsinki, Finlandia. Kemudian, Linux dikembangkan lagi dengan bantuan dari banyak programmer dan pakar Unix di internet. Linux ini bisa diperoleh dari beberapa distribusi yang umum digunakan, misalnya Red Hat, Debian, Slackware, Caldera, Stampede Linux, Turbo Linux, dan lain-lain. Dimulai pada tahun 1991 oleh pria kebangsaan Finlandia bernama Linus Torvalds, seorang Linus Torvalds muda, tepatnya pada saat menjadi mahasiswa, mulai membagikan source code atau kode sumber kernel Linux via internet seukuran disket. Pada waktu itu, dia tidak pernah menyangka apa yang diperbuatnya akan melahirkan bisnis tak ternilai di kemudian hari.
Linux muda juga tidak pernah menyangka bahwa sistem operasi Linux akan menjadi sistem operasi yang paling menjanjikan. Itulah awal mula sejarah dan perkembangan Linux. Sistem operasi Linux terbaru ini bisa juga dibenamkan dalam server, tablet PC, komputer desktop, handphone, PDA, GPS, mobil, robot, bahkan hingga pesawat buatan NASA. Kelebihan Linux yaitu merupakan sistem operasi bebas dan terbuka, sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Linux mudah digunakan. Dulu Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker. Namun kemudian pandangan ini salah besar, karena Linux mudah digunakan dan dapat dikatakan hampir semudah menggunakan Windows. Hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux. Kita dapat mengakses situs web OpenScore as alternatif untuk memperoleh informasi yang cukup berguna dan cukup lengkap tentang alternatif aplikasi Windows di Linux. Kemudian, kelebihan dari Linux adalah tentang keamanan yang lebih unggul daripada Windows. Dapat dikatakan, hampir semua pengguna Windows pasti pernah terkena virus atau spyware, trojan, hardware, dan sebagainya. Hal ini hampir tidak terjadi pada Linux, di mana Linux sejak awal didesain multi-user, yang mana bila virus menjangkitinya, user tentu akan sangat sulit menjangkiti dan menyebarkan ke user yang lain. Pada Windows, hal ini tidaklah terjadi, sehingga bila dilihat dari sisi maintenance atau perawatan data maupun perangkat keras ataupun akan lebih efisien. Artikel yang menunjung argumen ini adalah A. Linux dan virus. B. Melindungi Windows dari serangan virus dengan menggunakan Linux. Kelebihan lain dari Linux yaitu Linux relatif lebih stabil. Komputer yang dijalankan di atas sistem operasi Unix sangat dikenal stabil berjalan tanpa henti. Linux yang merupakan varian dari Unix juga mewarisi kestabilan ini. Jarang ditemui komputer. Terus kelebihan lain dari Linux masih banyak, yaitu yang tiba-tiba hanya hang dan harus menekan tombol Ctrl atau Del atau restart untuk mengakhiri kajian tersebut, sehingga tidaklah mengherankan bila Linux mempunyai pangsa pasar server dunia yang cukup besar. Dari hasil riset BBC, pangsa pasar server dunia yang menggunakan Linux pada tahun 2008 akan mencapai 25,7%. Dapat dibaca di awake.com. Linux mempunyai kompatibilitas ke belakang yang lebih baik, yaitu ada backward compatibility. Perangkat keras atau hardware yang telah berusia lama masih sangat berguna dan dapat dijalankan dengan baik di atas Linux. Komputer-komputer yang lama ini tidak perlu dibuang dan masih dapat digunakan untuk keperluan tertentu menggunakan Linux sebagai penunjang informasi. Dapat membaca artikel Don't throw that old PC away, get it new life with Linux. Selain itu, Linux tidak pernah ditemui dokumen yang lebih baru tidak dapat dibaca pada Linux versi yang lebih lama. Pada Windows, kita akan dituntut untuk terus mengikuti perkembangan perangkat keras. Sebagai contoh, beberapa bulan lalu telah dirilis Windows Vista. Beberapa dokumen yang
buat dalam Windows Vista tidak dapat dibuka dalam Windows XP, sehingga mau tidak mau kita harus beralih ke Windows Vista, dan itu berarti mengupgrade atau membeli perangkat keras hardware baru yang lebih bagus. Perangkat keras minimum Windows Vista dapat dilihat di microscope.com. Atau bisa jadi aplikasi-aplikasi yang dibuat beberapa tahun yang lalu tidak dapat dibuka lagi di Windows Vista karena sudah tidak didukung lagi oleh Microsoft. Sedangkan untuk kekurangan Linux, yaitu banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows minder. Hal ini dapat diatasi dan dengan pelatihan atau edukasi kepada pengguna agar mulai terbiasa dengan Linux. Yang kedua, dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux untuk mencari daftar perangkat keras yang didukung pada Linux. Kita dapat melihat di Linux Drive ORG atau linuxhardwareorg.com. Proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows, instalasi software di Linux akan menjadi lebih mudah bila terkoneksi ke internet atau bila mempunyai CD atau DVD repositorinya. Bila tidak, maka kita harus mendownload satu persatu PC yang dibutuhkan beserta dependensinya. Dan kekurangan bagi Linux, bagi administrator sistem yang belum terbiasa dengan Unix Linux atau seperti Linux, maka mau tidak mau harus mempelajari hal itu, sehingga syarat untuk menjadi administrator adalah manusia yang suka belajar hal-hal baru dan terus-menerus belajar. File system Linux. Ketika awal mula mencoba Linux, kemudian mengeksplorasi direktori dan file-filenya, ada kemungkinan timbul pertanyaan-pertanyaan. Apa maksud dari home directory, router folder, atau etc, var, boot, atau home? Apakah Linux mengenal istilah drive A, drive C, bahkan drive D? Mengapa tidak ditemukan file-file program seperti .x, .com, dan lain-lain di dalam Linux? Untuk mengerti file system ini, kita perlu sedikit mengubah pengertian yang telah kita anut selama ini terhadap file system, khususnya file system di sistem operasi Windows. Oleh karena itu, modul ini memerlukan asumsi sebagai berikut. Pemahaman terhadap file system di Windows, pemahaman komputer secara umum, misalnya apa itu direktori dan sebagainya. Dalam modul ini atau dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan file system adalah suatu cara pengorganisasian file dan direktori di dalam satu media penyimpanan, seperti misalnya itu hard disk. Nah, untuk nomor satu, direktori atau partisi. File system di dalam Linux sebenarnya ada persamaan dengan Windows. Misalnya kedua OS operating system ini sama-sama mengenai istilah root directory. Di dalam Windows tidak terdapat direktori bernama root, tapi sebenarnya yang dilakukan dengan root directory dalam Windows adalah ketika user berada dalam prompt C. Root directory ini adalah tempat awal di mana nantinya semua direktori akan berjalan. Yang kedua, Linux tidak mengenal drive C, drive D, dan lain-lain. Di sini perbedaan cara organisasi file dari Linux. Kita bisa katakan bahwa etc, boot, dan lain-lain itu adalah partisi, seperti yang dikenal dalam Windows. Walaupun tidak sama persis, sebab Windows hanya mengenal satu partisi utama dan partisi ekstern,
Sedangkan di dalam Linux, kita dapat membuat direktori atau partisi itu sangat banyak. Jadi, etc boot home itu bisa dikatakan sebagai partisi, tapi jangan mengunci dalam pengertian file system Linux. Sebenarnya kita bisa saja membuat direktori bernama C atau D, tapi hal ini tidak ada gunanya atau hubungan dengan organisasi file atau direktori dalam Linux. Dalam Linux sendiri, file-file dikelompokkan lebih berdasarkan fungsi. Jadi misal ya, semua file konfigurasi akan berada dalam direktori S, sedangkan Windows menggolongkan file berdasarkan program. Misalkan program WinZip, maka boleh dibilang semua file program WinZip akan berada dalam direktori C program file WinZip, kecuali bila diinstal dalam direktori lain. Yang ketiga, penamaan file. Sistem penamaan file di dalam Linux lebih fleksibel. Dalam artisan, tidak semua file memerlukan extension seperti halnya di dalam Windows. Jadi, tidak akan ditemukan file berextension x atau .com di dalam Linux. File-file aplikasi di Linux tidak memerlukan extension. Extension file di dalam Linux hanya berguna untuk menandakan apa fungsi dari file itu. Misalnya extension.conf untuk file konfigurasi, misalnya name@.com, extension sh untuk file script. Sedangkan yang keempat, device atau nama file. Satu lagi yang menarik dari Linux, device seperti floppy disk, hard disk, CD-ROM, modem, dan lain-lain ditulis dalam bentuk sebuah file device. Device tersebut dapat dilihat dalam direktori dev atau device. Daftar direktori dalam Linux. Sebuah informasi yang tersimpan dalam Linux berada pada sebuah struktur file, sistem file yang tersusun dalam direktori yang menyerupai struktur tree seperti pohon dengan akar berada di atas dan cabang di bawah. Home, direktori tempat user menaruh filenya. Jadi misalnya user Andi akan memiliki direktori home sebagai berikut: _home, _Andi, _. Sedangkan etc adalah direktori tempat semua file konfigurasi baik dari program aplikasi maupun sistem Linux. Dan bin, direktori tempat binari dari program-program yang bisa dijalankan. Sbin sama seperti bin, tapi khususnya untuk program yang berkaitan dengan sistem. Dengan tmp sama seperti direktori temp pada Windows. Namun pada Linux, direktori tmp ini akan dihapus secara periodik. Sedangkan usr adalah direktori yang berisi file-file program yang tidak kritis atau penting sekali. Var adalah direktori tempat menaruh file-file yang berubah-ubah terus seperti file log dan mail. Boot, dia adalah direktori tempat menaruh file-file yang berkaitan dengan proses booting dari Linux. Dev atau HDA adalah hard disk ide pertama Anda. Dev HDA1 partisi pertama pada hard disk ide pertama. Sedangkan Dev HDD2 partisi kedua pada hard disk ide kedua. Sedangkan untuk Dev FD0 adalah floppy drive pertama. Dev TTY-S1 adalah serial port yang pertama. Sedangkan Dev HDC biasanya CD-ROM. Dev SDA device pertama pada SCSI controller. Untuk instalasi Linux, bagi mereka yang tidak mampu untuk membeli sistem operasi Microsoft,
maka Linux dapat menjadi alternatif sistem operasi yang digunakan di PC secara halal dan tidak membajak perangkat lunak sama sekali. Biasanya yang paling membuat pusing kepala adalah ketakutan atau ketidakmampuan dalam menginstalasi sistem operasi Linux. Saya sendiri menggunakan sistem operasi Linux Mandrake 80 di PC saya berdampingan dengan sistem operasi Windows yang asli. Saya harus akui, sebagai sistem operasi Linux cukup sulit bagi orang bisa menginstalasi, akan tetapi Linux Mandrake sudah demikian mudah sekali dan kemungkinan gagalnya rendah. Saran umum, ada beberapa pilihan cara instalasi dapat dilakukan. Linux diinstalasi dengan kondisi, yaitu 1. PC sudah terinstalasi Windows dan seluruh hard disk terpakai oleh Windows. Biasanya kita menggunakan program Partition Magic untuk meresize partisi Windows. Nah, yang kedua, PC sama sekali belum terinstal apa-apa. Kita mulai dari nol. Seluruh hard disk masih kosong dan belum terformat sama sekali. Kita bisa menginstal Linux secara keseluruhan atau membagi sebagai partisi untuk Windows. Pada kesempatan ini, saya hanya memfokuskan teknik instalasi Linux Mandrake tanpa berdampingan dengan video sama sekali. Jika Anda ingin dalam satu komputer ada Windows dan Linux sekaligus, install Windows terlebih dahulu, baru kemudian install Linux. Sebelum instalasi Linux, baiknya kita harus pastikan masih memiliki sisa hard disk minimal sebesar 1,5 GB untuk Windows. Tidak apa-apa jika hard disk tersebut sudah terformat menggunakan Windows FAT32. Kita bisa mengakali agar file sistemnya nanti diubah menjadi Linux. Yang kedua, catat baik-baik semua data referensi varian file yang ada di komputer yang kita gunakan, seperti Ethernet card atau LAN card, sound card, jenis hard disk, video card. Umumnya Linux Mandrake dapat secara otomatis mendeteksi card-card tersebut. Hal-hal ini untuk berjaga-jaga kalau Mandrake gagal mendeteksi card verify tersebut. Cara paling sederhana dan gampang untuk mengecek dan teknis peralatan atau card verify yang digunakan adalah menggunakan Windows melalui Start, Setting, Control Panel, System, Device Manager. Klik device yang kita ingin dan catat BIOS yang digunakan. Yang ketiga yaitu setting BIOS, diubah agar urutan booting menjadi FDD atau floppy. Dari floppy kita ke CD-ROM, dari CD-ROM ke HDD atau hard disk. Untuk memasuki setting BIOS, akan S atau Del pada booting pertama kali dan cari bagian untuk setting urutan booting. Nah, setelah itu kita siapkan partisi untuk Linux. Bagian ini merupakan bagian yang paling seru, merupakan seni tersendiri dan sangat tergantung pada kebutuhan kita maupun kondisi awal hard disk yang akan kita instalasi. Minimal sekali Linux akan membutuhkan partisi seperti berikut: directory, mount, file system, dan ukuran. Proses setting partisi dapat dilakukan secara otomatis oleh Linux atau secara manual, yaitu masukkan CD main create ke CD drive dan booting komponen. Mohon dipastikan bahwa Anda telah men-set BIOS booting dalam PDD atau floppy ke CD-ROM terus ke HDD hard disk. Jika coding CD-ROM ini tidak dapat digunakan dengan baik, maka Anda akan melihat logo Linux Mandrake
pada layar Anda. Anda dapat langsung menekan tombol Enter untuk melanjutkan proses instalasi. Pada instalasi Linux, terutama bagi yang pengguna distributor Mendeley 8.0, sudah demikian mudahnya karena sebagian besar parameter yang tinggal diklik OK saja, karena Mendeley telah mendeteksi dan menyiapkan yang terbaik. Di samping itu, sebagian parameter dapat diset ulang. Windows Mendeley terinstall menggunakan fasilitas Mendeley Control Center. Oleh karenanya, kita tidak perlu. Selanjutnya, saya akan overview sedikit proses yang terjadi pada saat instalasi. Terus terang, sebagian besar yang harus kita lakukan hanya menekan OK aja. Kalaupun kita harus men-set sesuatu, biasanya semua tertera pada layar.